Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, kembali lagi bertemu dengan Ibu. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya, walaupun di rumah saja tetap semangat belajarnya. Sebelum kita memulai pembelajaran, coba dilihat dulu sekelilingnya ada sampah atau tidak. Kalau ada, dibuang dulu ya. Kalau sudah, sekarang kita berdoa dulu menurut agama masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa, dicukupkan. Hari ini kita belajar apa ya? Hari ini kita akan belajar untuk mengenal macam-macam bencana alam. Jadi setelah mengetahui macam-macam bencana alam, Ibu harap anak-anak bisa paham apa sih yang menyebabkan terjadinya bencana alam, bagaimana sih kita mengatasinya. Nah, kita harus mengenali dan memahami bencana alam, karena bencana alam tidak dapat dihindari kedatangannya. Dengan begitu, kita dapat melakukan antisipasi terhadap bencana alam yang mungkin akan melanda. Bencana itu sesuatu yang menyebabkan kerusakan, kerugian, dan penderitaan. Jadi, apa sih bencana alam itu? Benar, bencana alam adalah bencana yang disebabkan oleh peristiwa alam. Contohnya, hujan, angin, gerakan tanah, gelombang laut, dan gempa bumi. Nah, peristiwa alam dapat terjadi karena keteraturan alam. Secara garis besar, terjadinya bencana alam disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam berarti bencana alam itu murni penyebab utamanya berasal dari alam itu sendiri. Sedangkan bencana alam perbuatan manusia terjadi karena ulah atau perbuatan manusia, seperti membuang sampah sembarangan, penebangan pohon secara liar, penambangan liar, dan lainnya. Untuk mengetahui lebih dalam macam-macam bencana alam, mari kita bahas di pembelajaran kali ini. Yang pertama, kita akan membahas banjir. Banjir adalah air yang meluap karena tidak dapat tertampung. Apakah di daerah anak-anak pernah mengalami banjir? Nah, banjir ini disebabkan oleh dua faktor, faktor alam dan faktor perbuatan manusia. Nah, beberapa penyebab terjadinya banjir yaitu karena peristiwa alam itu. Yang pertama, ada curah hujan yang tinggi sehingga air berlebih akan meluap atau menggenang. Kedua, terjadi erosi atau rusaknya tanah sehingga dapat mengakibatkan menurunnya daya serap tanah. Yang ketiga, wilayah tersebut rendah karena air selalu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Keempat, naiknya air laut ke daratan yang dipengaruhi oleh gravitasi bulan atau matahari. Peristiwa ini disebut pasang. Nah, tadi merupakan beberapa terjadinya banjir karena peristiwa alam. Nah, sekarang siapa yang tahu penyebab terjadinya banjir karena ulah perbuatan manusia? Benar. Nah, ada penebangan pohon sembarangan sehingga menjadikan hutan menjadi gundul. Ada membuang sampah sembarangan yang dapat menghambat aliran air. Berarti anak-anak tidak boleh membuang sampah sembarangan, ya. Nah, anak-anak, banjir ini bisa kita cegah dengan beberapa cara, yaitu dengan pengelolaan air hujan, terus membuat sumur serapan dan lubang biopori, dan menjaga keseimbangan lingkungan, serta tidak membuang sampah sembarangan. Nah, sumur serapan dan lubang biopori itu untuk apa sih, Bu? Nah, untuk menyerap air oleh tanah dalam sumur serapan dan lubang biopori itu. Bencana alam yang berikutnya disebut dengan longsor. Bencana ini biasanya terjadi di daerah yang memiliki lereng atau kemiringan yang curam. Longsoran dapat berupa tanah,
pasir, batu, lahar, atau salju. Bencana longsor yang banyak terjadi di Indonesia berupa tanah. Oleh karena itu, bencana ini disebut dengan sebutan tanah longsor. Pada saat longsor, tanah di lereng akan meluncur ke bawah dalam jumlah yang sangat banyak. Apa sih penyebab terjadinya tanah longsor? Ya, benar. Penyebab terjadinya tanah longsor adalah erosi. Jadi, kita harus menghindari terjadinya erosi. Erosi tidak akan terjadi apabila tanah ditubuhi banyak pohon. Maka dari itu, untuk mencegah terjadinya longsor, kita harus menanam kembali pohon-pohon sebagai penahan air. Selain itu, pencegahan longsor juga bisa dilakukan dengan membuat terasering. Terasering merupakan penyusunan tanah yang dengan cara bertingkat dan berundak-undak. Selain terasering, kita juga dapat membangun dinding penahan di lereng-lereng yang terjal untuk mencegah terjadinya longsor. Bencana alam yang berikutnya yaitu peristiwa meletusnya tekanan magma dari perut gunung. Nah, peristiwa ini disebut apa ya anak-anak? Benar, gunung meletus. Pergerakan magma di dalam perut gunung disebut intrusi, sedangkan pergerakan magma hingga keluar dari kawah disebut dengan erupsi atau ekstrusi. Tanda-tanda akan terjadinya gunung meletus sangat berkaitan dengan suhu udara. Suhu udara di sekitar gunung akan meningkat dan menimbulkan hawa panas. Ketika gunung akan meletus, pergerakan magma juga akan menimbulkan getaran atau gempa. Gempa akibat gunung meletus disebut gempa vulkanik. Gempa ini terjadi di daerah sekitar gunung saja. Nah, binatang-binatang juga akan peka dan turun dari gunung karena mereka merasakan perubahan yang terjadi di lingkungannya yang menandakan bahwa gunung akan segera meletus. Lalu, bagaimana tindakan yang tepat untuk menghadapi gunung meletus? Yaitu dengan persiapan yang dapat dilakukan dengan cara membangun tempat pengungsian yang aman dan mengetahui jalur-jalur evakuasi, serta melakukan simulasi sebagai penyelamatan ketika gunung meletus nanti. Bencana alam yang berikutnya adalah gempa bumi. Gempa bumi ini berasal dari getaran perut bumi. Getaran perut bumi merupakan getaran bergelombang yang terjadi pada lapisan kulit bumi. Nah, kekuatan gelombang gempa bumi ini ada yang lemah dan ada yang sangat kencang. Lalu, apakah anak-anak tahu gempa bumi ini terjadi karena apa ya? Gempa bumi terjadi karena jatuhnya benda luar angkasa ke bumi. Terjadi juga karena runtuhan dan adanya pergerakan lempeng tektonik dan aktivitas gunung api. Di Indonesia, penyebab gempa secara umum adalah pergerakan lempeng tektonik dan aktivitas gunung api. Lalu, apa sih yang disebut dengan lempeng tektonik itu? Lempeng batuan yang bergerak, itulah yang disebut dengan lempengan tektonik. Selain gempa bumi tektonik, gempa di Indonesia juga terjadi karena peristiwa gunung meletus. Getarannya hanya dapat dirasakan di sekitar gunung itu saja. Getaran yang diakibatkan oleh meletusnya gunung berapi disebut dengan gempa vulkanik. Tindakan untuk menghadapi terjadinya gempa bumi yaitu melakukan simulasi penyelamatan. Nah, karena hal tersebut itu sangat penting untuk dilakukan. Misalnya, saat di kendaraan, kita harus berhenti mengemudi dan mencari tempat yang aman. Tapi, jika sedang berada di atas kereta, berpeganganlah erat-erat pada tiang pegangan agar kita tidak terjatuh ketika kereta berhenti secara mendadak. Lalu, bagaimana jika kita sedang berada di dalam atau di luar ruangan? Nah, seperti di kelas atau di
dalam rumah, maka hendaklah kita segera lindungi diri, terutama bagian kepala, dan berlari menuju tempat yang aman dan lapang. Jangan berdiri di dekat tiang, tembok, dan pagar, karena sewaktu-waktu dapat runtuh. Bencana alam yang terakhir yang akan kita bahas yaitu tsunami. Tsunami adalah gelombang raksasa yang terjadi karena adanya pergerakan di dasar laut. Nah, salah satu contoh pergerakan di dasar laut adalah gempa bumi di dasar laut. Gelombang tsunami ini berukuran sangat panjang dan tinggi. Nah, kita tidak dapat mencegah terjadinya tsunami, tapi kita dapat melakukan usaha antisipasi untuk mengurangi dampak tsunami dengan mengetahui penyebab terjadinya tsunami. Jadi, apa sih anak-anak penyebab terjadinya tsunami? Nah, gelombang tsunami ini dapat disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, tsunami disebabkan karena terjadi gempa di dasar laut, karena patahan lempeng di dasar laut bergerak ke atas atau turun ke bawah secara tiba-tiba. Akibatnya, air di permukaan akan surut karena tersedot ke bagian yang patah. Nah, saat kemudian air akan menghempas kembali, mengalir, dan menghasilkan gelombang besar, atau kita sebut itu dengan tsunami. Nah, penyebab kedua karena longsor. Longsor terjadi karena runtuhnya material dalam jumlah yang cukup besar ke laut dengan tiba-tiba ke air, dan air akan terhempas. Untuk menghadapi tsunami, kita perlu melakukan tindakan penyelamatan dan persiapan. Penyelamatan dan persiapan seperti apa, Bu? Nah, kita harus melakukan simulasi. Nah, sekarang anak-anak sudah mengenalkan beberapa macam-macam bencana alam. Nah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya. Coba anak-anak di rumah lakukan simulasi penyelamatan bencana alam, supaya anak-anak lebih paham bagaimana praktiknya. Bisa ya. Nah, alhamdulillah pembelajaran kali ini telah selesai. Semoga kita bisa bertemu di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.